Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Honorable to Mr. Dr. Haji Nifty Marum Nagia and Mr. Haji Qualified of the BDES, Director of Organic Business Competition, and respectable to all my teachers and respectable to all my family. Before that, I want to introduce myself. My name is Hamza Quratani Azahra. I'm from Malib Hanifi Junior School and now I'm a 9th grade. Today I will play explanation about my mission about bilingual part 14. And in this part, I want to explain about Surah Al-Fatir and Yasin. Surah Fatir and Yasin. So the first is Surah Fatir. Surah Fatir has the meaning originator, and the surah has 45 verses. And the surah is revealed before Surah Maryam and after Surah Al-Furqan. And the word Fatir is from the first verses, and this word or his name is not mentioned in other surah except this surah. Except Surah Fatir, just Surah Fatir. And place of revelation of the surah is in Mekah, and order of Musaf in the surah is 35th. Jadi kali ini saya Hanza Qura dan Azara dari kelas 9 akan mempresentasikan tentang bilingual bab ke-14, yaitu menjelaskan tentang surah Fatir dan juga surah Yasin. Nah, adapun surah Fatir itu merupakan memiliki arti seorang pencipta, yang surah ini itu memiliki 45 ayat, dan dia ini itu diwahyukan sebelum surah Maryam dan juga setelah surah Al-Furqan. Nah, kata Fatir ini diambil dari ayat pertama, dan kata Fatir itu pun tidak dijumpai dalam surah lain kecuali surah Fatir saja. Nah, tempat diwahyukannya itu adalah di Mekah, sedangkan untuk urutan dalam Al-Qur'annya itu adalah di nomor ke-35. And the secondly is Surah Yasin. Surah Yasin has the meaning Yasin. So, order of Musaf of the surah is 36, and order of revelation of the surah is 41st. And the surah has 83 verses, and the surah can known as Qalbu Al-Quran or Heart of Quran, and the surah has any other name such as Surah An-Najah, Habib An-Najah, yes, and others. And the surah is explained honestly about Resurrection Day, and the surah is revealed after Surah Jin and before Surah Al-Furqan. Jadi surah Yasin ini memiliki arti Yasin, jadi dia ini karena Yasin sendiri itu memiliki arti tersendiri. Nah, dia ini untuk tempat di Quran atau dalam segi penulisan mushaf atau dalam Al-Quran itu adalah surah ke-36. Sedangkan untuk dalam diwahyukannya dia ini adalah surah ke-41. Untuk ayatnya dia ini memiliki banyak 83 ayat, dan dia ini itu diwahyukan setelah surah Jin dan juga sebelum surah Al-Furqan. Nah, dia ini juga memiliki arti lain, dia juga bisa dibilang dengan ayat diketahui dengan kalau Al-Quran yang memiliki arti hati dari Quran. Sebagaimanapun ada juga yang berkata bahwa surah ini juga dinamai dengan surah Habib An-Najah karena dialah yang dimaksud dalam ayat 20, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'un mursalin, yang memiliki arti dan datanglah dari sudut kota seorang laki-laki dan dia berkata dan berkata, wahai kaumku, ikutilah tanda-tanda itu. Nah, juga surah ini itu menjelaskan tentang hari kebangkitan, tapi pada jelasnya surah ini tuh juga menjelaskan tentang kebenaran kenabian dan juga kebenaran Al-Quran. So I understand the presentation. I apologize for any mistake or finish. They have attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.